Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah. Kembali insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhau'il Kitabi wa Sunnah, pendidikan anak menurut cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karya Syekh Abdul Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh, yang kitab ini dipuji ya, disanjung oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dengan ukurannya yang sangat ringkas tetapi sangat mencakup pendidikan anak yang luar biasa. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mereka para nabi, orang-orang soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah. Jadi jangan sekalipun mengandalkan kemahiran dia dalam mengajar anak-anak, kecerdasan dia, dan untuk mempunyai anak saja seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menganugerahkan. Ada nabi yang tidak Allah anugerahkan anak. Nabi siapa itu? Hudzaifah. Nabi yang enggak punya anak. Ini sudah kita bahas. Hammam. Nabi Yahya. Kalau nabi yang anaknya laki-laki saja, Taufik? Enggak. Nabi Zakaria betul, cuman tunggal putra yang beliau miliki ya. Hanya Nabi Yahya. Kalau Nabi Zakaria hanya punya satu anak, itu Nabi Yahya. Itu pun sudah beliau berumur, baru Allah kasih. Sejak muda beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin, ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dan enggak pernah beliau bosan memohon kepada Allah sampai beliau mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Gak pernah aku kecewa, gak pernah aku bosan, gak pernah aku putus asa. Nabi Ibrahim gitu juga. Nah, Nabi yang hanya punya anak laki-laki saja, siapa itu? Saif Nabiullah Ibrahim. Allah karuniai Ismail dari Hajar. Allah karuniai Ishak dari Sarah. Nabi yang hanya punya anak perempuan saja,
Faqih. Nabi Lut, haula ibanati. Ya, apa namanya? Nabi Lut alaihi salatu wassalam di surat Hud. Ya, Nabi Lut di surat Hud mengatakan demikian, haula ibanati. Ya, hanya punya anak perempuan saja. Nabi yang punya anak laki-laki dan anak perempuan soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana doa orang-orang soleh? Hudzaifah, apa doanya? Bagaimana doanya? Doa orang soleh minta keturunan. Gak ada doa Hudzaifah. Apa? Nah, jazakallah khair. Itu untuk yang masih bujang sekalipun, yang masih belum menikah pun doa juga. Hudzaifah doa juga ini. Ya, misalnya sebelum salam. Soalnya ini doa yang ada di dalam Al-Qur'an di surat apa, Hudzaifah? Rabbana hab lana min azwajina. Masa di surat Ibrahim? Itu kurang murojaah, Hudzaifah. Surah Al-Imran nih. Nah, salah. Faqih. Belum sampai ya. Surat Furqan, surat Al-Furqan. 4 ayat sebelum terakhir. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dibaca doa ini sebelum salam. Kenapa? Karena doa ini termasuk dari Al-Qur'anul Karim, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Nah, kemudian juga yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah faidah mempunyai anak yang soleh. Keuntungan mempunyai anak yang soleh adalah terus mengalir pahala untuk dia walaupun dia sudah wafat, walaupun dia sudah meninggal di alam barzakh, meminta-minta kita semua untuk kembali ke dunia, ya. Hanya untuk beramal. Dan di antara yang bisa terus mengalirkan pahala kepada kita yang sudah wafat adalah anak yang soleh. Ini luar biasa, ya. Nah, kalau bisa kita semua kumpulkan apa yang bisa mengalirkan pahala untuk kita setelah kita wafat. Apa saja itu yang datang dari Rasulullah? Yallah. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah apa maksudnya? Wakaf, ya. Yang keempat, yang ketiga, doa anak yang soleh. Yang keempat apa? Hah? Apa? Ya? Apa Rais? Yang menanam pohon kurma atau pohon-pohon yang itu berbuah, bisa kaum muslimin mengambil manfaatnya walaupun setelah dia wafat dari buahnya atau dari teduhnya, ya. Kemudian ajra nahran, yang membuat sungai, perairan dibuat, yang membuat sumur, bikin masjid, yang menghadiahkan atau mewariskan mushaf, mewakafkan mushaf. Ini semua kita tempuh. Jangan cukup hanya dengan sedekah jariyah saja. Belum tentu itu soalnya diterima oleh Allah. Mungkin dari sekian banyak amal kita
ada yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah itu dari keikhlasannya tidak ada. Karena Allah tidak menerima satu amal yang Allah disekutukan ketika beramal. Ini untuk Allah dan juga biar dibilang soleh oleh orang lain, biar dikatakan alim oleh orang lain. Allah nggak terima amal seperti itu. Ada riya, ada sum'ah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mereka, para ulama-ulama salaf dulu, perasaan mereka agar diterimanya amal itu lebih daripada mereka beramal. Apa ini? Perasaan mereka agar atau memohon-mohonnya mereka agar diterima amal, usaha mereka untuk seperti itu lebih daripada amalan itu sendiri. Nah, karena itu sebagian mereka, para ulama ussalaf, menangis ketika selesainya bulan Ramadan. Taib. Jadi yang bisa wakaf, wakaflah. Banyak-banyak wakaf. Banyak-banyak wakaf. Misalnya ada wakaf masjid, ada wakaf madrasah, ada wakaf tahfidzul Quran, ada wakaf mushaf, ada wakaf kitab. Nah, dibagi-bagi hartanya. Mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita bisa untuk membantu dakwah lakukan. Mudah-mudahan itu diantara bentuk al-ilm yuntafa'u bih. Syekh Abdurrahman mengatakan ada seorang pengusaha, mungkin dia ilmu agamanya kurang, tetapi dia memiliki harta. Dengan harta tersebut dia cetak Kitabut Tauhid, Al-Usul Tsalatsah, Salasatul Usul, Qawaidul Arba', Usulus Sittah. Kemudian dia bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Yang menjadi sebab ada satu saja dapat hidayah karena sebab kitab kecil tersebut. Sekarang apalagi dengan media sosial, ya. Bisa jadi ada seseorang baru tahu hukum tato itu gak boleh, khamr tidak boleh. Nah, hukum cukur rambut, gaya rambut kayak orang-orang kafir gak boleh. Ada yang baru tahu. Ya, karena sebab kita sampaikan ilmu apa yang kita tahu. Mudah-mudahan itu termasuk dari ilmu yang bermanfaat. Orang tersebut mengajarkan kepada temannya, kepada anaknya, kepada orang kampungnya, kepada cucunya. Tersebar ilmu. Al-ilmu yuntafa'u bih, kata Syekh Abdurrahman. Bisa jadi dia masuk pada golongan al-ilmu yuntafa'u bih. Walaupun dia nggak punya banyak ilmu, tetapi dia berusaha untuk menyebarkan ilmu. Dengan apa? Dengan hartanya tadi. Atau dengan kelihayan dia, kemahiran dia dalam bermedia sosial. Ya, kalau sekarang ini memang seperti itu, beda zaman ya. Sekarang orang jadi tahu makan itu pakai tangan kanan wajib, makan pakai tangan kiri dia berdosa. Minum gitu juga, sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Nah, bisa misalnya ada saham dia, ada atau bagian dia dalam membuat irigasi, lakukan. Bikin sumur, lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengumpulkan amalan-amalan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut di dalam hadis-hadisnya. Ketika seseorang sudah wafat, masih terus amalan pahala bisa mengalir, dan di antara yang paling besarnya adalah al-waladus salih yastaghfirullah, yad'ulah, anak soleh yang mendoakan ampunan terus untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk kakek neneknya, untuk buyutnya.
Ya, ini jihad, termasuk dari jihad. Kata Syekh Shalih Fauzan, mendidik anak agar anak itu bisa jadi anak yang lurus, yang baik, yang soleh, itu jihad. Mau mendapatkan sesuatu yang besar dengan santai-santai mustahil. Ya. Mau mendapatkan sesuatu yang besar itu harus ada peluh, harus ada keringat, harus ada yang dikorbankan dari harta, dari waktu. Ini Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan demikian ketika beliau menafsirkan ayat Ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau terus membujuk putra beliau agar naik kapal. Yang sebelumnya 950 tahun, entah berapa tahunnya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengajak putranya tersebut untuk masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Istri dan anaknya nggak mau, nggak putus asa Nabi Nuh dalam berdakwah, mengajak, mentarbiyah, mendidik anaknya, nggak putus asa. Ya. Sampai memang keputusan Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya tidak diberikan kepada si anak. Coba. Sampai udah tenggelam. Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Tangan Nabi Nuh sudah hampir menyentuh tangan sang putra untuk diselamatkan. Pertamanya bilang sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma. Aku akan pergi ke puncak gunung, gak akan sampai air ke puncak gunung wahai ayah. Ya. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naik ayo, jangan bersama orang kafir. Lingkungan, pergaulan itu yang membuat seseorang itu terkena banyak syubhat. Ya. Ketika dia di lingkungan yang baik-baik, di lingkungan sunnah, di lingkungan tauhid, mudah dia sami'na wa ta'na untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah punya lingkungan yang menjauhkan dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala, al-mar' 'ala dini khalilih. Seseorang itu bersama yang dia cintai. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan jiwamu untuk terus bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan sore hari. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan pada saat itu tarbiyah, mendidik anak termasuk dari jihad. Karena itulah ketika si anak ini berdoa kepada orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Doa-doa kembali kepada orang tua, ya, mendapatkan pahala. Si anak setiap dia makan pakai tangan kanannya, si anak setiap dia minum pakai tangan kanan, si anak ketika dia memuliakan ulama, ketika dia mencintai orang-orang soleh, ketika dia taat beribadah karena ajaran dari orang tuanya dapat pahala. Disitulah pahala terus mengalir. Baik, kita lanjut bab yang berikutnya, bab yang baru, yaitu wujub tarbiyatil abna ala shalah. Wajib untuk mendidik anak ala shalah, dengan kebaikan agar soleh. Ya, wajib untuk mendidik anak agar soleh. Soleh itu apa sih? Kemarin sudah disampaikan. Kapan si anak itu soleh? Kapan seseorang itu dikatakan soleh? Naam, Hudzaifah. Kalau seseorang sudah dia bisa menunaikan hak Allah dan hak makhluk, maka dia dikatakan soleh. Hak Allah, apa saja hak Allah dari kita? Apa saja hak orang tua kita dari kita? Apa saja hak pemerintah dari kita? Apa saja hak tetangga dari kita, saudara-saudara, anak, istri dari kita? Kalau kita nggak belajar ilmu agama, gimana kita mau menunaikan?
Gak mungkin orang itu jadi soleh kalau dia gak belajar ilmu agama, itu mustahil. Mustahil ya. Karena gak ada lagi nabi. Belajar ilmu agama itu harus banyak duduk dengan ulama, harus banyak baca kitab-kitab yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Harus banyak telaah. Jadi wajib hukumnya mendidik anak di atas kesolehan. Maksudnya agar menjadi soleh itu wajib hukumnya. Qala Syekh Abdul Salam hafizahullah taala wa ala dzalika yajib 'ala al-aba wal ummahat al-inayah bi tarbiyati abnaihim 'ala shalah. Karena itu kalau memang kita berharap-harap ketika kita mati nanti ada terus pahala mengalir, diantaranya karena sebab anak-anak kita, anak cucu kita yang mendoakan kita, wajiblah bagi setiap orang tua untuk mendidik anak mereka agar menjadi anak yang soleh. Al waladus solihu yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Wajib berikan perhatian lebih untuk mendidik anak agar soleh. Ya, jadi kata Syekh Shalih Fauzan apa? Termasuk jihad. Termasuk jihad. Jihad itu adalah badlul wus'a. Ya, mengerahkan upaya. Ya, mengeluarkan kekuatan. Memang tidak mudah. Tetapi bisa ditempuh. Semua syariat Islam itu bisa diupayakan, bisa dilakukan. Nah, kalau syariat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, suruh terbang misalnya, manusia disuruh terbang, mimma la yutaq, itu nggak ada manfaat karena memang nggak bisa. Tapi syariat Islam sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 5 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, bisa ditempuh nggak itu? Puasa di bulan Ramadan penuh, bisa ditempuh nggak itu? Bisa ditempuh semuanya. Kalau misalnya betul dia nggak bisa melakukan sholat di masjid, boleh di rumah. Nggak bisa juga dia berdiri, duduk. Nggak bisa dia duduk berbaring. Nggak bisa juga dia menggerakkan tangannya ketika takbiratul ihram terbaring sekalipun dengan isyarat mata, selama akal masih ada. Ya, nggak bisa dia untuk puasa, jangan berpuasa. Ganti, diqadha di waktu yang lain karena dia sakit mungkin. Kalau orang tua yang sudah nggak bisa puasa betul, dikeluarkan fidyah. Subhanallah. Ini agama yang sempurna. Ya, agama yang sempurna Islam ini. Nah, jadi di antara syariat Islam adalah mendidik anak, sesuatu yang bisa ditempuh oleh setiap orang tua. Ya, jadi bukan itu mah udah takdir, gimana takdir? Nggak bisa gimana takdir, harus dia usaha. Mana usahanya? Pernah nggak dia mengajarkan qul huwallahu ahad? Pernah nggak dia mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim? Apa artinya? Apa maknanya? Bagaimana cara melafadzkannya? Kan ada seorang ayah, seorang ibu nggak pernah mengajarkan alif ba ta tha kepada anak-anaknya. Gak pernah mengajarkan Al-Quran. Dan padahal itu adalah hak anak dari orang tuanya. Sebelum sang orang tua mendapatkan kedurhakaan dari anaknya, seorang tua udah terlebih dahulu durhaka kepada anaknya. Apa itu? Tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak. Jelas ini insya Allah. Di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak adalah tidak mengajarkan anaknya agama, adalah tidak mengajarkan anaknya Al-Quran. Nanti insya Allah akan kita baca ucapan
Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelum anakmu durhaka kepada engkau, engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu. Nah, alhamdulillah, likai yakunu amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim. Kenapa kok harus ada perhatian khusus dari orang tua untuk pendidikan anaknya? Agar si anak menjadi amal soleh dia setelah dia mati atau setelah ketika dia hidup. Pahala itu tidak mengalir setelah dia mati saja. Ketika dia hidup sekalipun, si anak ini dia membaca Al-Quran karena sebab ibunya mengajarkan Iqra mungkin, pahala mengalir kepada si ibu. Ayahnya yang mengajar tajwidnya, pahala mengalir kepada si ayah. Nah, jadi jangan pula si anak ini merasa dia terkekang, terpenjara. Ingat ini ya, anak-anak itu kebanyakan mereka nggak tahu apa yang menjadi maslahat mereka setelah mereka berkeluarga nanti. Setelah mereka mempunyai tanggung jawab nanti, mereka nggak tahu apa yang harus mereka butuhkan. Ya. Ketika mereka bergaul, ketika mereka nanti berinteraksi dengan orang ini, dengan orang itu, orang tua yang tahu. Orang tua dari kecil si anak dididik untuk menghadapi yang seperti itu. Dan yang terbaik untuk menghadapi segala macam bentuk apapun itu adalah ad-din, agama. Sumber dari mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika antum sudah memiliki Al-Quran dan Sunnah ada masuk ke dalam hati, kalamullah tersimpan dalam hati. Kalamullah tersimpan dalam hati, hafal Al-Quranul Karim dalam hati. Dia nggak mudah untuk hanyut. Sebagaimana kebanyakan orang hanyut dalam kebinasaan. Al-mu'min alladhi fi jawfihi laisa fihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Quran bagaikan gubuk reot, hancur, mudah binasa. Mudah terkena syubhat, mudah terkena syahwat. Dan ketika dia dewasa, Al-Quran sudah ada pada hati dia, dia sudah punya prinsip kemana dia melangkah. Dia sudah tidak ingat lagi bagaimana dia dulu menangis dalam menghafal Al-Quran, gak bisa bermain bersama teman-temannya. Dia gak ingat lagi bagaimana ketika orang tuanya sampai memukul dia. Ya, ada sebagian orang tua memukul. Ini dari syekh, bahkan dari zaman para salaf, kanu yadribunana alal yamin. Mereka para sahabat memukul kami, anak-anaknya para tabi'in, karena kami sering sumpah. Saya sering sumpah aja, demi Allah dipukul. Ya. Dan diceritakan oleh banyak para ulama bagaimana ketika orang tua mendidik anak mereka, ketika si anak itu menangis ketika menghafal Al-Quran, hati orang tua pun menangis sebenarnya. Gak ingin anaknya nangis, tapi orang tua tahu mana yang lebih maslahat. Kasih sayang seperti apa yang harus diberikan kepada si anaknya, daripada dia besar nanti gak tahu arah. Sampai si anak tersebut ketika sudah hafal Quran, dia sudah tumbuh dewasa, berkata sang ayah, ingat gak kamu nak, ketika engkau kecil dulu bilang kepada ayah, untuk apa saya menghafal Quran? Teman-teman semua bermain, saya terkekang, terpenjara seperti ini. Ya, ingat nggak kamu dulu bilang seperti itu? Sekarang kamu udah tumbuh dewasa, mereka teman-temanmu tak seperti apa jadinya? Ya.
Kemudian Al-Quran sekarang ada dalam relung hati, ada dalam hati kamu. Kalau seandainya dulu ayah membiarkan kamu bermain bersama teman-temanmu, apa jadinya? Apa jadinya? Dia bersyukur-syukur kepada orang tuanya. Nah, alhamdulillah. Makanya di antara bahasa orang Arab untuk anak kecil itu apa? Jahil. Di antara bahasa Arabnya anak apa sih? Walad kan? Walad, bahasa anak. Nama lainnya apa? Jahil. Si bodoh. Kenapa? Karena memang anak itu nggak tahu maslahat diri dia sendiri. Ya. Diambil dari kalimat apa itu? Dalam surat Yusuf Allah sebut. Il kunna jahilin. Ketika kami dulu jahil. Ya. Ketika saudara-saudara Yusuf minta maaf kepada Nabi Yusuf, kami dulu jahil, bodoh kami. Ya, baik. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Mana dalilnya? Wajib orang tua untuk mendidik anaknya agar soleh, agar baik. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kayu bakarnya itu manusia dan batu. Itu kayu bakar api neraka. Perintah dari Allah untuk setiap kepala keluarga menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha, bukan wasbir. Suruh keluargamu untuk salat wastabir 'alaiha. Coba wastabir. Tambahan tak jadi to karena sebelumnya sod, masuk ilmu sharf. Ya, sebenarnya wastabir sebenarnya diganti jadi to karena sebelumnya sod. Wastabir 'alaiha apa artinya? Lebih bersabar lagi engkau ketika nyuruh mereka itu sholat, bukan hanya sekedar sabar biasa. Sabar lebih untuk ngajak sholat. Ini ke keluarga, gimana ke orang lain? Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ingat, yang butuh jangan sampai terbesit dalam hati kita bahwasanya dakwah ini membutuhkan kita. Agama ini membutuhkan kita, jangan sampai. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami enggak minta apa-apa dari kalian, justru kami yang ngasih kalian itu, kata Allah. Kita yang butuh dakwah, kita yang butuh ibadah, kita yang butuh amal. Untuk mendidik keluarga, anak istri untuk sholat aja itu perlu perjuangan. Ya, perlu perang di sini. Perang lawan setan, perang lawan hawa nafsu. Belum lagi perang melawan orang munafik. Berapa banyak sekarang orang munafik di luaran sana yang mengajak anak-anak kaum muslimin untuk tidak sholat. Berapa banyak orang-orang munafik di luaran sana, bahkan kufar. Sengaja mereka malah membuat pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan, acara-acara nyanyi-nyanyi agar kaum muslimin mereka nggak bisa sholat. Kaum muslimin nggak bisa nggak bisa baca Quran, Al-Fatihah saja nggak tahu, rukun Islam nggak tahu, rukun iman nggak tahu. Munafikin, KTP mereka kalau dilihat Islam, Muslim. Ya, perlu sabar dan sabar lagi dan sabar lagi dan sabar lagi.
An Ibni Umar qala sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, setiap kalian itu pemimpin. Setiap kalian itu pemimpin. Jadi jangan menyangka pemimpin itu hanya presiden aja, gubernur aja, ya sampai RT saja. Enggak. Setiap kalian, kata Rasulullah, itu adalah pemimpin. Wa mas'ul, dan kalian nanti akan ditanya apa yang dipimpin. Kalian akan ditanya tentang bawahan kalian, akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban kalian atas apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin satu negeri, satu negara adalah dia pemimpin, dan dia akan ditanya nanti. Rakyatnya akan ditanya nanti. Karena itu bagaimana Umar bin Khattab nangis-nangis, ya, mengerikan memang, ya. Rasulullah sampai bilang, la tas'alul imarah, jangan kalian minta untuk jadi pemimpin, ngurusin banyak orang rakyat, jangan. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Warrajulu, seseorang itu dia pemimpin pada keluarganya, dan dia akan ditanya nanti tentang keluarganya. Wal mar'atu, si istri, jangan disangka bukan pemimpin juga, dia pemimpin fi bait zawjiha, untuk urusan rumah suaminya, dia akan ditanya nanti. Ya, anak-anak suaminya. Suami nggak akan bisa terus memantau si anak-anak. Yang terus memantau anak-anak adalah ibu. Wal madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Akan ditanya anak-anak suaminya, harta suaminya, nanti akan disebutkan. Wal khadim ra'in fi mal sayyidihi. Ya. Dan seorang budak pembantu pun dia bertanggung jawab atas harta tuannya, atas harta majikannya. Gak sembarangan dia menyoretkan pulpen di kertas, dipertanggungjawabkan. Manfaat gak dia keluarkan pulpen tersebut, tinta yang keluar dari pulpen tersebut, apalagi barang-barang yang besar, uangnya, ya, dari kebunnya. Dia ditugaskan untuk menjaga kebun, untuk menyirami kebun. Ada yang nggak disiram, tidak dia jaga, dia tidur, tanggung jawab. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya semuanya. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, muru abnaakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Muru abnaakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Rawahu Abu Dawud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk salat di saat umur 7 tahun. Udah 7 tahun suruh salat. Ajak sholat, kasih motivasi. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan surga untuk orang-orang yang sholat. Kasih motivasi kayak gitu. Kalau misalnya agak bandel dikit, kasih dalil, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Muru abnaakum, hanya suruh saja, nggak boleh dicubit, nggak boleh dipukul
Anak umur 7 tahun disuruh sholat nggak boleh cubit, nggak boleh dipukul, disuruh aja. Ya. Wadribuhum, dan pukul mereka untuk sholat di saat mereka sudah berumur 10 tahun. Pukul dan pukul takdib, mendidik. Jangan sampai membuat biru di bagian badan yang tidak akan membekas di tempat di mana banyak daging. Di situ dipukulnya di situ oleh orang tua. Ya, entah itu di pahanya, ya, atau di yang tidak membekas jelas. Dan pukulannya pukulan mendidik. Yang nggak boleh sampai biru itu kayak jangan, sampai memar itu jangan. Nah, itu pun diminta pertanggungjawabannya, memukul pun diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya, dan perintah dari Rasulullah saya disuruh pukul, bukan sembarang mukul tapi ya dari nggak diingatkan dulu dengan lisan langsung pukul pun keliru juga. Ya, langsung pukul aja nggak bisa. Taib. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kenapa sih anak 7 tahun? Karena anak 7 tahun kebanyakan itu sudah bisa mumayyiz, udah bisa ngebedain, dia nggak main-main lagi. Jadi anak sebelum anak 7 tahun itu sebaiknya jangan dibawa dulu ke masjid, jangan jangan disuruh-suruh dulu. Dia diajarin boleh. Ya, kenapa? Karena lebih banyak dia mengganggu orang yang sholat. Madarat, mafsadatnya itu lebih banyak. Walaupun sesekali ada kadang Hasan Hussein datang ke masjid terus-terusan enggak Hasan Hussein itu nindihin leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Sekali cuma dilihat oleh para sahabat. Ngerti gak ini? Jelasin ini insyaallah. Kalau yang memang ada yang masih belum bisa diam, belum bisa antang, jangan dibawa. Ya. Sesekali bolehlah untuk melihat bagaimana sholat kaum muslimin, bangga dia dengan bersyukur dia sebagai seorang muslim, boleh. Tapi kalau untuk terus-terusan mengganggu, madaratnya lebih besar. Nggak khusyuk orang sholat. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman. Kenapa kok Rasulullah nyuruh umur 7 tahun? Umur 7 tahun udah bisa dikasih tahu, diam-diam. Ya, ngikutin gerakan sholat minimal. Nah, ketika umur 10 tahun baru boleh dipukul. Fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dalam di tempat tidurnya. Jadi jangan disatuin lagi. Anak laki-laki sama anak perempuan udah umur 10 tahun jangan disatuin lagi, pisahin. Ini 10 tahun udah yang kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan. Boga kamar dengan hiji, ya, untuk orang tuanya saja. Ya sudah, yang satu di ruang tamu, yang satu di ruang tengah. Ya. Coba lihat bagaimana para salaf seperti itu, kayak gitu memang. Ya. Diusahakan untuk dipisah. Wa an Abdullah bin Amr qala sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ayudayya bima yaqut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup dosa seseorang itu adalah menelantarkan keluarganya, menelantarkan tanggung jawab dia. Ya. Menelantarkan tanggung jawab, menelantarkan keluarga, enggak dikasih makan. Ya, dia malas kerja. Enggak mau kerja. Ya. Terlantar anak-anaknya sampai minta-minta, sampai ngemis-ngemis, istrinya sampai ngemis-ngemis. Dianya mampu untuk bekerja. Beda kalau seandainya dia sudah bekerja, kemudian Allah kasih memang tidak mencukupi, beda. Dia fakir, dia miskin, tergolongnya. Tapi dia menelantarkan anak istrinya. Istrinya pula yang disuruh kerja, dianya tidur-tiduran aja. Nah, dan yang lebih parah daripada itu, yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia tidak mengajarkan keluarganya agama. Dia tidak mengajarkan keluarganya tauhid, tidak mengajarkan keluarganya bagaimana sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih dahsyat. Ini menelantar, walaupun dia orang kaya, mobil berjejer di rumahnya. Ya.
Setahun sekali pun belum tentu dia masuki beberapa ruangan di rumahnya itu, saking luasnya, saking besarnya rumahnya. Tapi dia nggak pernah ajarkan anaknya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia nggak pernah ajarkan anaknya tauhid dan akidah, kemudian fikih, ibadah. Inilah yang sebenarnya dikatakan menelantarkan keluarga. Alhamdulillah, satu bab kita bahas. Sudah terkumandangkan azan. Nah, bagaimana cara memotivasi pemuda yang belum menikah atau memiliki anak agar terus bersemangat menimba ilmu agama dan menghafal Al-Quran agar dapat maksimal mendidik anak? Dan bagaimana bagi orang tua yang qadarullah baru peduli tentang agama ketika telah memiliki anak sehingga tidak memiliki ilmu dan hafalan yang cukup? Barakallahu fikum. Ini panjang nih ya. Apakah hari-hari pada penanggalan masih bertepatan juga dengan penanggalan Hijriah? Baik. Bagaimana cara memotivasi pemuda yang belum menikah untuk terus bersemangat belajar? Ingatkan terus tentang keutamaan ilmu, wajibnya belajar ilmu agama. Atau orang yang baru menikah, atau orang yang baru punya anak, itu semua fitnah. Orang yang belum menikah bisa dia kendor semangat belajarnya. Orang yang baru menikah karena istrinya kendor belajarnya. Orang yang baru punya anak kendor belajarnya. Ada yang kayak gitu. Ya, doakan dia, ingatkan dia, orang-orang tersebut pun untuk banyak berdoa kepada Allah, karena terbukanya hati itu datangnya dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, nggak akan mungkin dia belajar. Ya. Kemudian ingatkan, disinilah perlunya kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling wasiat mewasiatkan di atas al-haq. Ingatkan terus, jangan putus asa, jangan bosan-bosan juga kita untuk mengingatkan, menasehati saudara kita itu. Dan bagaimana orang tua yang qadarullah baru peduli tentang agama ketika telah memiliki anak sehingga tidak memiliki ilmu dan hafalan yang cukup? Tidak ada kata terlambat dalam belajar ilmu agama. Orang tua dengan anaknya belajar bareng alif ba ta tha, nggak perlu malu. Ya, kalau di Dammaj itu kakeknya udah tua nih, kemudian dianya, anaknya, cucunya di satu halakoh belajar alif ba ta tha, nggak ada malu. Mereka para sahabat Nabi baru tahu asyhadu an la ilaha illallah, ada yang berumur 60 tahun, ada yang berumur 40 tahun. Mereka para sahabat Nabi. Wa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamul ilm ba'da kibarihim. Mereka baru belajar agama setelah mereka tua. Ini para sahabat, dan menjadi manusia terbaik daripada manusia yang datang setelah mereka lagi. Ya. Tidak ada kata terlambat. Kalau seandainya kita memang mengejar, ya, belum ada kemampuan kita untuk mengajar, ya, kita bisa titipkan kepada guru-guru agama, kepada guru-guru ngaji, ya. Bagaimana Al-Imam Syafi'i, bagaimana Al-Imam Malik, bagaimana mereka jadi ulama besar. Orang tuanya nitipin ke guru ngaji, nih tolong ajarkan anak saya. Ya, dengan dia sendiri pun harus berjuang juga, belajar juga. Jangan nyuruh anaknya aja yang belajar. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Sebelum anak kita diajarkan, kita dulu yang harus berjuang untuk belajar ilmu agama. Ya, kalau bisa bareng-bareng bagus, alhamdulillah. Nah, murajaah bareng dengan anak. Kemudian pertanyaan di sini yang berikutnya, penanggalan Masehi bertepatan juga dengan penanggalan Hijriah? Sangat tidak. Ya, Masehi pakai Syamsiyah, Hijriah pakai Qamariyah. Nah, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.